Keutamaan puasa atau hikmah puasa, poin yang ke-10 adalah ma yatarattabu alaihi minal fawaidis sihhiyah. Bahwasanya puasa itu memiliki atau memberikan faedah-faedah kesehatan, manfaat kesehatan. Faedah puasa, hikmah puasa, poin ke-10 adalah bahwasanya puasa memberikan manfaat kesehatan, yang mana itu dapat diraih karena sedikit makan. Dengan demikian pencernaan itu, alat-alat pencernaan itu, organ-organ pencernaan itu istirahat di 12 jam ya. Sungguh betapa besarnya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh ini juga menunjukkan bahwasannya syariat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah cocok, sangatlah memberikan manfaat dan maslahat bagi manusia. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang beredar, apa? Sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Hadis ini dhaif, lemah. Hadis ini lemah karena hadis ini juga banyak yang ba'da subuh tidur sampai jam 11. Ya, baru dia sholat, habis itu tidur lagi, sholat, habis asar ngabuburit, cari wadai. Ini hadis dhaif. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat ini ya, bayangkan kebanyakan orang membahas faedah-faedah puasa, nomor satunya adalah faedah kesehatan. Dan kita lihat di sini poin ke-10 baru faedah kesehatan. Poin pertamanya adalah kita mendekatkan diri dengan puasa, kita memenuhi panggilan Allah, perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu poin pertama. Faedah dan hikmah puasa adalah penghambaan kepada Allah. Jadi maksudnya dari pembahasan ini adalah jangan sampai amalan-amalan yang agung, amal ibadah yang lillahi ta'ala, yang pahalanya itu berkelas karena akan diberikan di akhirat berupa surga, jangan diturunkan grade-nya untuk mendapatkan sedikit dunia seperti kesehatan. Puasa pengen sehat, puasa pengen turun berat badan, puasa biar diet dan seterusnya. Ini sama saja menurunkan kelas ibadah puasa tersebut dan menurunkan apa? Keinginan dari seorang muslim. Rendah sekali keinginannya. Seorang mukmin itu memiliki keinginan yang berkelas. Dia itu visioner, dia itu pengen akhirat. Ya, jadi jangan terbalik, jangan terbalik. Ya. Kemudian adapun untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, itu bisa kita niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti mandi, itu kan duniawi, rutinitas keseharian. Tapi kalau kita niatkan biar tidak menzalimi kiri kanan kita waktu sholat misalnya dan seterusnya, maka itu berpahala. Jadi jangan dibalik. Oleh karenanya di Ngatamin hari Senin ya, kajian tauhid, kita sudah bahas mencari dunia dengan amal akhirat itu termasuk bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Ya. Walhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi ya
suara-suara mau mobil sholawatin gitu ya, atau yang lainnya. Jadi itu merendahkan ibadah tersebut. Hikmah atau faedah yang ke-11 adalah anna thawab as-shaum, bahwasannya pahala puasa itu tidak terikat dengan bilangan tertentu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang berpuasa dengan balasan tanpa hisab. Tidak ada serinya. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim telah disampaikan bahwasanya seluruh amal manusia itu untuk dirinya, dan dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kecuali puasa, fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya tanpa batas. Mengapa demikian? Karena dia meninggalkan syahwatnya karenaku, meninggalkan makan karena saya. Padahal sebagaimana yang telah kita bahas, tidak ada yang akan mengetahui dari manusia kalau dia sambil wudu tuh minum air keran. Tidak ada. Tidak ada. Tapi karena dia tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Ya. Ini yang ke-11. Pahala pahala puasa itu tidak terikat dengan bilangan atau angka tertentu. Yang ke-12, anna Allah ikhtassa li nafsihi as-shaum min baini sa'iril a'mal. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan untuk dirinya ibadah puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Dalilnya sama yang tadi ya. Fa innahu li. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa untuk Allah. Hal ini sangat berbeda dengan seluruh amal ibadah yang lain. Ini menunjukkan betapa mulia ibadah puasa. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai ibadah tersebut. Dan dalam ibadah puasa, keikhlasan seorang hamba itu nampak sangat jelas sekali. Ya. Dia meninggalkan yang halal, bayangkan, makan, minum, istri, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa adalah ibadah rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Bisa saja seorang yang berpuasa dia makan, tapi karena itu diharamkan sama Allah, maka dia tidak makan. Karena dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan mengawasi, meskipun dia hanya berada di tempat tersebut sendirian, misalkan di dalam kamar. Maka dia meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa karena takut azab Allah, karena rakus ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat menginginkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kaum muslimin yang berbahagia, peluang dia ikhlas besar sekali, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa ini li nafsihi, untuk dirinya. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Uyainah, beliau berkomentar terkait dengan hadis tadi. Kata beliau, hadis ini menunjukkan hadis ini adalah hadis yang paling dermawan dan paling bijak. Maksudnya hadis yang paling menunjukkan paling dermawan Allah Subhanahu wa taala dan bijaknya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghisab, mengaudit manusia, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka. Kalau mereka berbuat zalim, Allah Subhanahu wa taala berikan balasan sehingga tidaklah tertinggal kecuali ibadah puasanya. Karena faktor ibadah puasa tersebut, akhirnya Allah Subhanahu wa taala hapuskan, nolkan kezaliman-kezaliman yang lainnya karena dia ada ibadah puasa. Dan dengan ibadah puasa yang dia lakukan, Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ini perkataan Ibnu Uyainah dalam Sunan Al-Kubra. Jadi memang ini ibadah spesial ya, ibadah istimewa. Kemudian faedah puasa yang ke-13, anna Allah qala fi shaum wa ana ajzi bihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata terkait dengan puasa, wa ana ajzi bihi, dan saya yang langsung akan membalasnya. Maka di sini Allah menyandarkan siapa yang memberikan balasan tersebut kepada dirinya sendiri. Ya, kepada dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah puasa ini adalah ibadah yang istimewa. Kemudian yang ke-14, annahu min asbabi takfiridz dzunub. Sesungguhnya ibadah puasa adalah salah satu sebab terhapusnya dosa-dosa. Hadisnya banyak sekali nih ya. Di antaranya adalah sebuah hadis yang populer, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffirat ma bainahunna, itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Idza jatunibatil kabairu, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dia yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. Jadi ini manfaat atau faedah puasa yang ke-14, dapat menghapus dosa-dosa kecil. Faedah yang ke-15, bahwasannya aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dari aroma kasturi. Dari aroma kasturi. Ada perubahan aroma mulut orang yang berpuasa karena apa? Alhamdulillah. Ya, karena lambungnya kosong dari makanan. Dan itu adalah aroma yang tidak disukai oleh manusia, tapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada aroma kasturi. Ini menarik ya. Mengapa demikian? Li'annaha nasyi'atun 'an ibadatillahi wa ta'atihi. Karena aroma yang tidak disukai tersebut, aroma yang bau tersebut, bau mulutnya tersebut, itu muncul karena dia melakukan ibadah kepada Allah, karena dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kullu ma nasha an ibadati wa ta'ati fa huwa mahbubun 'indahu subhanahu. Apa saja yang muncul dan timbul karena faktor dia beribadah kepada Allah, karena bekas dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dampak dari dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampak-dampak pengaruh-pengaruh tersebut itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yu'awwidhu anhu, akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, lebih utama. Kaum muslimin yang berbahagia. Ini luar biasa. Bau mulut karena puasa, Allah ganti dengan yang lebih baik pada hari kiamat, lebih wangi dari aroma kasturi.
Orang, mohon maaf ya, minum minuman keras mulut bau tidak? Mulut bau. Orang ngerokok, mohon maaf, mulut bau tidak? Tapi menghayal mau diganti dengan aroma yang lebih baik daripada aroma kasturi. Jadi sama saja sebagaimana yang telah kita bahas di kajian sirah ya. Kaum muslimin perang lawan kaum musyrikin, sama aja, semuanya juga ada rasa khawatir, ada rasa, ya begitu namanya juga perang. Ada yang meninggal tapi beda statusnya. Mukmin yang meninggal di medan perang syahid, orang kafir yang meninggal di medan perang lawan kaum muslimin mati konyol di neraka. Dan begitu juga yang namanya bosan itu ada saat menjalankan ibadah, ada juga saat melakukan maksiat. Ya kan? Ada. Tapi balasannya berbeda. Bau mulut, ya itu tadi. Kalau karena dia puasa, Allah ganti dengan yang lebih baik. Tapi kalau karena dia mabuk, karena dia ngerokok, ya tidak akan mendapatkan keistimewaan ganti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tubuh kita ini punya Allah yang kasih. Ya Allah yang kasih. Jadi hendaknya kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perang Uhud ada seorang sahabat yang giginya ompong karena mencabut sesuatu atau besi yang menancap di pipi baginda Rasulullah SAW. Maka itu adalah ompong yang terindah, kata Abu Bakar. Segala sesuatu yang kita korbankan karena Allah itu akan menjadi saksi. Tapi kalau kaki pincang karena dikejar sama warga kedapatan maling gas LPG misalnya, dia lompat ke paret, lompat ke jurang, itu musibah di atas musibah. Kaum muslimin yang berbahagia. Demikian faedah yang ke-15. Bahkan seorang yang syahid, darah yang keluar itu bagaimana? Jijik atau bagaimana? Tapi di dalam syariat Islam, dalam fikih, tidak ada dia itu dimandikan. Dia dikuburkan begitu sudah, nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Dia memiliki tanda dan keluar dari darahnya tersebut aroma yang wangi. Aroma yang wangi. Kaum muslimin yang berbahagia. Ini semuanya kita sudah tahu, tinggal kita milih. Ya. Faedah yang ke-16. Fi shaumi tajtami'u anwa' as-sabr thalatha. Dalam ibadah puasa terkumpul padanya 3 macam sabar. Ya kan? Saat puasa kita sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya kan? Dan saat puasa kita sabar untuk menjauhkan diri dari bermaksiat kepada Allah. Jangan sampai puasa tapi maksiat juga jalan, akhirnya bocor puasanya. Seperti orang isi air dalam ember tapi embernya bocor, tidak penuh-penuh. Puasanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kualitasnya seperti itu. Kemudian jenis yang ketiga adalah dalam puasa dia bersabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Apa itu? Lapar. Dia lihat anaknya makan buah kan semangka, ya Allah. Biasa kalau Ramadan kan semangka kuning tuh. Ya lagi musim. Wah enak betul itu ya. Kalau bilang enak betul batal nggak Pak? Kalau anak kecil bilang batal tuh. Bilang enak betul ya, batal. Enggak batal ya. Sedih sekali cuman bilang begitu saja batal ya.
Nah, jadi 3 jenis sabar ini terkumpul pada ibadah puasa. Oleh karenanya ini paket combo sebenarnya ya. Ibadah puasa balasannya tiada batas. Terkumpul lagi di dalamnya 3 jenis sabar. Sabar menjalankan ibadah, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi takdir Allah yang menyakitkan diri kita, yaitu lapar, haus, kering tenggorokan. Dan sabar juga adalah sebuah ibadah yang pahalanya tanpa batas. Paket combo memang. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ini terkait dengan ibadah sabar. Sungguhnya orang-orang yang sabar, mereka hanyalah akan diberikan balasan tanpa batas. Tanpa batas. Faedah yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan di dalam ibadah puasa tersebut ada amalan-amalan soleh yang dapat menghapuskan dosa-dosa mereka dan mengangkat derajat mereka. Makanya banyak kan bervariasi ibadah di bulan Ramadan itu biar kita nggak bosan, nggak baca Quran aja, nggak banyak. Allah kasih banyak bukan ingin memberatkan, tapi Allah yang ciptakan kita maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Orang itu beda-beda, ada yang kuat baca Quran, ada yang nggak kuat baca Quran tapi punya fulus banyak, ada yang punya tenaga kuat. Allah maha mengetahui. Jadi Allah kasih banyak-banyak biar lebih variatif ya. Dan kita bisa memilih sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kemudian faedah puasa yang ke-18 adalah puasa itu tameng yang dapat menjaga dia dari perbuatan yang sia-sia dan buruk. Oleh karenanya dalam sebuah hadis disebutkan, fa idza kana yaum shaumi ahadikum, kalau seseorang lagi berpuasa, fala yarfuth wala yashab, jangan dia mengeluarkan kata-kata yang jorok, yang buruk ya. Jangan dia melakukan hal-hal yang buruk. Dan puasa juga dapat menjaga dirinya dari api neraka. Annahu min asbab istijabati doa. Ternyata puasa itu sebab terkabulnya doa. Puasa sebab terkabulnya doa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan hamba-hambaku yang meminta kalau dia meminta. Ini Al-Baqarah 186, bisa dicek ya. Ini berada di tengah-tengah ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Ya, yang berbicara tentang puasa. Dimulai dari 183 Al-Baqarah sampai 187. Nyempil ini ada satu ayat di tengah-tengah, menunjukkan bahwa puasa dengan doa ini memiliki hubungan yang sangat-sangat erat. Hubungan yang sangat-sangat erat. Dan disebutkan bahwasanya puasa adalah sebab dikabulkannya doa. Puasa adalah sebab dikabulkannya doa. Jadi daripada menghabiskan waktu berbicara sesuatu yang tidak berfaedah,
capek baca Quran, ya kan, mengeluarkan suara, hendaknya dia berdoa untuk melirihkan suara di dalam doa-doanya. Kaum muslimin yang berbahagia. Dan disebutkan bahwasanya di antara doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Baik, makanya sayang sekali ya kalau sore-sore itu dihabiskan dengan macet-macetan, ya kan? Kan wadai sama aja gitu kan, dari sini sampai sana tuh wadai sama aja, ya, sama aja. Oh beda di sana tuh 5.000 dapat lebih banyak, oh ya. Nah, harusnya putaran terakhir endingnya bagus, kita doa apa begitu, ini malah cuci mata jadinya. Bukan cuci mata ya, kotorin mata. Kotorin mata. Faedah yang ke-20, orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama, kapan Pak? Saat berbuka. Kenapa dia berbahagia saat berbuka? Karena para ulama sebut karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikannya nikmat untuk bisa berpuasa pada hari itu. Ya. Dia bahagia karena Allah telah memberikannya nikmat untuk bisa berpuasa di hari tersebut. Karena puasa adalah sebaik-baik amal ibadah. Kalau bukan Allah yang mudahkan, dia nggak bakalan bisa berpuasa. Dia bersyukur kepada Allah, dia bahagia sekali. Kedua, kenapa dia berbahagia saat berbuka? Karena mission komplit. Godaan berat sekali dari tadi itu, alhamdulillah Allah mudahkan saya bisa jaga semuanya. Sekarang waktunya berbuka. Bukan berarti habis berbuka, habis itu buka semuanya begitu, enggak. Tapi dia bahagia sekali, misinya itu sukses. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat mengurangi ibadah puasa Ramadan. Dua ini dia jaga betul. Makanya pas Allahu Akbar, bahagia sekali dia. Kualitas puasa saya mudah-mudahan hari ini bagus gitu. Dia jaga. Ya kalau lihat gorengan ya sudah pasti bahagia lah, tapi bukan itu ya yang dimasukkan oleh para ulama. Pasti bahagia juga itu ya, lihat es buah dan seterusnya. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah bahagia tatkala dia bertemu dengan Rabb-nya nanti pada hari kiamat. Dia memiliki ibadah yang luar biasa yaitu puasa. Dia akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah, balasan yang banyak, balasan yang sempurna. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala berkata, "Aina shaimun?" Mana orang-orang yang rajin puasa? Mana hamba-hambaku yang rajin berpuasa? Hendaknya mereka masuk ke surga dari pintu Ar-Rayyan spesial. Jadi semuanya masuk lewat pintu itu sampai orang terakhir. Spesial. Kaum muslimin ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saja di dunia ngerasa luar biasa gitu Pak, tatkala mungkin kita pernah merasakan ya, ngurus apa begitu ya, ngantri padat sekali orang, tiba-tiba ini baru nomor antrian 15, kita nomor 50, langsung dipanggil nomor 50. Gimana perasaannya Pak? Wah senang itu, kita punya orang dalam. Maksudnya orang dalam yang panggil kita juga tidak tahu kenapa gitu ya. Itu senang sekali Pak, ngantri luar biasa ya, itu aja padahal senangnya luar biasa. Ini
Bagaimana lagi keadaan pada hari kiamat kelak? Baik. Kalau orang terakhir sudah masuk, ughliqa, maka ditutuplah pintu ar-rayyan tersebut. Kemudian faedah puasa yang ke-21, puasa pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pelakunya, kepada orang yang melakukan ibadah puasa. Yaqulus siyam, puasa berkata. Bisa enggak puasa berkata pada hari kiamat? Bisa. Dan kita telah bahas di kajian tauhid akidah ya, bahwasanya di alam kubur amal ibadah kita itu akan dinampakkan. Kalau amal ibadahnya banyak, bagus, berarti kalau kita laki-laki sesosok yang tampan rupawan. Amal ibadah berubah menjadi ada fisiknya. Itu mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala. Kematian enggak ada fisiknya, nanti di hari kiamat diadakan fisiknya. Dia seperti hewan, kambing, lalu disembelih, menunjukkan bahwasanya kekal abadi, tidak ada lagi kematian. Puasa juga nanti pada hari kiamat ngomong dia, ay rabbi, wahai Rabbku, mana'tu ta'ama wa syahwati bin nahari. Aku telah mencegah dia untuk makan dan melakukan syahwat-syahwat, memenuhi hawa nafsunya di siang hari Ramadan. Maka izinkanlah aku untuk memberinya syafaat. Ya. Puasa dapat memberikan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Ini disebutkan dalam Musnad Ahmad. Kemudian berikutnya yang ke-22, orang yang paling pertama kali makan pada hari kiamat adalah orang yang berpuasa. Coba, rajin berpuasa. Dan orang yang pertama kali kenyang dengan minum adalah orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat kelak. Ya. Disebutkan oleh Abdullah bin Rabah, beliau berkata, tudha'ul mawaidu yaumil qiyamah. Pada hari kiamat diletakkan meja makan, hidangan-hidangan makanan untuk orang-orang yang berpuasa. Lalu mereka makan, padahal manusia-manusia lainnya mereka sedang diaudit sama Allah. Orang yang rajin puasa pada makanan tuh. Coba. Nih keadaan sekarang nih ya, itu orang di luar lagi kerja, lagi ngantri apa gitu, di sini kita makan, enak sekali. Dan banyak lagi faedah-faedah yang lainnya, kita cukupkan. Pembahasan berikutnya sesuai dengan yang sudah di-share adalah fadlu Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Tadi sudah 20-an keutamaan ibadah puasa itu sendiri. Sekarang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bos-bos setan itu dikerangkeng, dibelenggu di bulan Ramadan. Sekarang bebas mereka. Nanti di bulan Ramadan nggak bebas mereka, cuman kerucil-kerucilnya saja. Kemudian keutamaan Ramadan yang kedua adalah pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Terkait dengan dua keutamaan bulan Ramadan ini, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Abi Suhail dari bapaknya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, tatkala Ramadan tiba, futtihat abwabul jannah, dibuka itu pintu-pintu surga, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup itu pintu-pintu neraka, wa suffilatis syayatin, dan dipersempit, dibelenggu setan-setan." Dan ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan bulan spesial. Bulan spesial. Kenapa pintu-pintu surga dibuka di bulan Ramadan?
Karena saking banyaknya amalan-amalan soleh di bulan tersebut, ya. Dan alasan yang kedua, hal ini dalam rangka memberikan motivasi kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kaum muslimin yang berbahagia. Kalau kita lihat ayat yang populer tentang puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang dipanggil orang-orang beriman. Karena hanya orang-orang yang memiliki iman yang bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Iman itu levelnya lebih tinggi daripada Islam. Muslim belum tentu mukmin, mukmin sudah pasti muslim. Makanya jangan heran meskipun muslim banyak, tapi di bulan Ramadan dia puasa, tapi kok kau tidak sholat? Rukun Islam kedua kau tinggalkan, tapi rukun Islam keempat kau jalankan, itu bagaimana? Ya, Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Di sini juga ada faedah bahwasannya iman itu naik turun, kita itu bisa, orang itu bisa menjalankan ibadah karena kadar keimanan dia. Ya, sesuai dengan tingkat kadar keimanan masing-masing. Makanya penting anak-anak dari awal diajarin tentang iman. Sebagaimana salafun salih awal-awal itu belajar tentang iman. Ya. Kemudian tatkala mereka mulai menghafal Al-Qur'an, imannya semakin mantap lagi. Imannya semakin mantap lagi. Sebagian orang ada bilang iman itu perkara yang berat. Karena sesuatu yang tidak bisa dinalar, tidak ada gambarannya, apalagi anak-anak kecil. Bah, belum ketemu kah? Belum pernahkah ngobrol dengan anak kecil yang ininya tuh nalarnya kemana-mana gitu? Sudah pernah ketemu belum, Pak? Kita aja mungkin kepala pusing gitu ya. Ini anak kok dia bisa, ini gambar apa? Ini ikan paus. Nah, ikan paus kok balok begini? Nah, itu anak, kata para ulama, emang pas anak itu belajar iman. Kita aja yang sudah nalar begini baru, itu nggak pas menurut mereka. Allah yang ciptakan kok, Allah mengetahui. Itu contoh sederhana. Dia gambar ikan paus, kita lihat balok, hampir kayak tempe. Tapi itu ikan paus menurut dia. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kasih mereka waktu lomba mewarnai itu. Gambar apa dia kasih warna, pokoknya warna begini campur semua. Loh, nggak ada yang begini di dunia nyata, warna-warni begini. Rusa warna-warni gitu ya. Ya kesana dia hayalan tuh. Ya, sekarang ilmu parenting sudah mulai berkembang dan kaum muslimin yang berbahagia, ilmu parenting, ilmu psikologi dan seterusnya itu Islam yang paling pertama. Jadi jangan terlalu terjebak dengan sesuatu yang datang dari barat. Ya. Berikutnya, kenapa pintu neraka ditutup pada bulan Ramadan? Karena sedikitnya maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Makanya jangan heran kalau ada muslim yang berpuasa tapi ninggalin sholat atau bermaksiat. Oh, berarti dia levelnya masih muslim, belum mukmin. Muslim ya karena bawaan dari lahir, dia lihat sekitarnya begitu, dia ikut aja. Dia hanya jalan tapi nggak tahu kenapa dia lakukan ini. Dia tidak ada iman. Sementara di dalam hadis yang populer di bulan-bulan Ramadan yang dibawakan oleh para pengisi penceramah adalah man shoma ramadhana
imanan. Tuh kan, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Ini yang bikin beda. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena dia mengimani Allah yang memerintahkan, karena dia mengimani apa? Malaikat catat itu orang-orang yang berpuasa, karena dia mengimani bahwasanya tentang puasa itu ada di dalam kitab suci Al-Quran. Dia mengimani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam merintahkan itu dan melaksanakannya juga. Dia mengimani bahwasanya puasa di hari akhir nanti akan mendapatkan balasan dari Allah. Dia mengimani bahwasanya dalam puasa tersebut ada takdir baik dan takdir buruk. Ya, dan dia mengimani bahwasanya puasa Ramadan itu wajib dan dia mengharap pahala dari Allah. Dia bersungguh-sungguh menjalankannya sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berbahagialah dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan sampai ke kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan mukmin, berada di sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah, sehat walafiat, tidak kekurangan sedikit apapun. Amin Allahumma amin. Mohon maaf jika ada salah ucap dan salah sikap. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.